Bayangkan peta Asia Tenggara abad ke-19, sebuah mosaik wilayah yang kaya dan beragam. Hampir seluruh wilayahnya diwarnai merah, biru, dan oranye. Sebuah pemandangan yang mencolok dan tak terhindarkan. Warna-warna ini tersebar luas, menandai klaim teritorial yang ambisius. Tanda kekuasaan Inggris, Prancis, dan Belanda, tiga kekuatan kolonial yang mendominasi lanskap politik dan ekonomi kawasan ini. Namun, di tengah peta itu, ada satu negara yang warnanya tetap utuh. Sebuah anomali yang menarik perhatian. Siam, kini Thailand, berdiri tegak di tengah gelombang kolonialisme. Sementara tetangganya jatuh ke tangan kolonial, satu persatu ditelan oleh ambisi imperialis, Thailand bertahan tanpa perlawanan bersenjata besar, sebuah prestasi yang patut diperhitungkan dalam era ekspansi Eropa. Bukan karena mereka lebih kuat, atau tak menarik bagi Eropa, sama sekali bukan itu alasannya. Justru sebaliknya, letaknya sangat strategis menjadikannya target yang menggiurkan bagi kekuatan asing. Kunci mereka? Gabungan keberuntungan geografis yang memberikan perlindungan alami, kepemimpinan visioner yang mampu melihat jauh ke depan, dan diplomasi lihai, sebuah seni bernegosiasi yang sangat penting. Thailand memilih menari di antara badai kolonialisme dengan langkah yang hati-hati dan perhitungan yang matang, bukan melawannya secara frontal, yang kemungkinan besar akan berujung pada kehancuran. Kisah ini penting bagi kita di Indonesia karena memberikan pelajaran berharga tentang perjuangan. Bukan hanya soal bambu runcing, simbol perlawanan fisik, tapi juga kecerdikan di meja perundingan yang seringkali terlupakan. Thailand membuktikan, kemerdekaan bisa diraih lewat akal dan negosiasi yang cerdas, bukan hanya dengan kekuatan senjata semata. Dalam politik internasional, kecerdikan bisa menjadi senjata paling mematikan, lebih efektif dari artileri atau pasukan bersenjata. Inilah kisah bangsa yang bertahan dengan otak, bukan otot, sebuah inspirasi bagi negara-negara kecil di dunia. Abad ke-19, sebuah era yang penuh dengan intrik dan ambisi kolonial. Asia Tenggara menjadi ajang perebutan kekuasaan yang sengit, sebuah panggung di mana kekuatan-kekuatan besar dunia beradu strategi. Inggris, dengan imperiumnya yang luas, dan Prancis, dua raksasa Eropa yang saling mengincar wilayah dan pengaruh di kawasan ini. Mereka adalah rival abadi, dengan sejarah persaingan yang panjang. Inggris telah berhasil menguasai Burma dan Malaya, memperluas cengkeramannya di wilayah tersebut. Sementara Prancis membangun imperium yang kuat di Indocina, menancapkan kukunya di Vietnam, Kamboja, dan Laos. Di antara kedua kekuatan kolonial ini, Siam terjepit dalam posisi yang sangat sulit, ibarat sepotong daging yang diperebutkan oleh dua serigala lapar. Kedua kekuatan besar ini mengincar Siam sebagai hadiah strategis terakhir yang tersisa di kawasan tersebut. Namun, semua orang tahu bahwa jika salah satu dari mereka berhasil menguasai Siam, perang besar bisa saja pecah, sesuatu yang ingin dihindari oleh kedua belah pihak, karena konsekuensinya akan sangat mengerikan. Para pemimpin Siam yang bijaksana melihat peluang unik dari situasi yang berbahaya ini untuk menjadikan negara mereka sebagai negara penyangga, bukan sebagai medan perang yang akan menghancurkan segalanya. Mereka sadar betul bahwa kekuatan militer mereka tidak sebanding dengan kekuatan kolonial, sehingga strategi utama yang harus ditempuh adalah diplomasi yang cerdik dan penuh perhitungan. Siam harus meyakinkan Inggris dan Prancis bahwa membiarkan mereka tetap merdeka akan jauh lebih menguntungkan bagi semua pihak. Ini adalah permainan berisiko tinggi yang membutuhkan kecerdasan dan keberanian. Karena satu langkah yang salah saja bisa berarti hilangnya kedaulatan dan kemerdekaan mereka selamanya. Tapi inilah jalan yang telah mereka pilih. Satu-satunya jalan yang mungkin untuk bertahan hidup di tengah pusaran kekuatan kolonial. Keberhasilan Siam tak lepas dari serangkaian faktor yang saling berkaitan. Namun, ada dua raja yang memiliki peran sentral. Dua raja visioner. Yang pertama adalah Raja Mongkut, dan yang kedua, putranya, Raja Chulalongkorn. Raja Mongkut, seorang mantan biksu yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia barat, memutuskan untuk membuka kerajaannya lebar-lebar, mengundang para penasihat asing dari berbagai negara, dan mulai melaksanakan serangkaian reformasi yang komprehensif. Ia sadar betul bahwa modernisasi adalah satu-satunya tameng yang dapat melindungi Siam dari ancaman kolonialisme. Putranya, Raja Chulalongkorn, mewarisi visi ini, dan dengan penuh semangat mempercepat perubahan-perubahan yang telah dirintis ayahnya, termasuk menghapus perbudakan secara bertahap,
membangun infrastruktur modern seperti jalan dan rel kereta api, dan secara radikal merombak sistem birokrasi yang ada. Ia bahkan belajar langsung dari negara-negara Eropa, lalu dengan bijak menerapkan pembaruan tersebut di Siam. Reformasi yang dilakukan ini bukan sekadar meniru mentah-mentah apa yang ada di Barat, melainkan untuk memperkuat kedaulatan negara dari dalam. Dengan sistem pemerintahan yang semakin efisien dan modern, Siam menjadi semakin sulit untuk dijadikan alasan pembenaran untuk dijajah oleh bangsa asing. Inilah fondasi yang kokoh bagi bertahannya Thailand di tengah badai kolonialisme yang melanda Asia Tenggara. Strategi utama, Siam, membungkuk agar tak patah. Mereka rela memberi konsesi, bahkan menyerahkan wilayah, demi menyelamatkan inti kerajaan. Perjanjian Bowring dengan Inggris membuka perdagangan, meski mengorbankan sebagian kedaulatan ekonomi. Dengan Prancis, Siam kehilangan Laos dan Kamboja setelah tekanan militer, tapi inti wilayah tetap aman. Pengorbanan ini pahit, tapi strategis. Lebih baik kehilangan pinggiran daripada jantung kerajaan. Akhirnya, Inggris dan Prancis sepakat Siam jadi negara penyangga, bukan koloni. Inilah harga kemerdekaan, cerdik bernegosiasi, tahu kapan harus mengalah demi bertahan. Siam selamat, meski harus kehilangan sebagian tubuhnya. Kisah Thailand bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran abadi tentang diplomasi dan kepemimpinan. Mereka membuktikan kemerdekaan tak selalu diraih lewat perang, tapi juga lewat kecerdasan dan reformasi. Bagi Indonesia, ini cermin penting tantangan kini bukan lagi meriam, tapi tekanan ekonomi dan informasi. Diplomasi cerdas, reformasi internal, dan persatuan adalah kunci bertahan di era global. Thailand mengajarkan bangsa yang cerdik dan bersatu sulit ditaklukkan. Kemerdekaan harus terus dijaga dan diisi, bukan hanya diraih. Di dunia yang terus berubah, kecerdasan dan persatuan adalah senjata utama bangsa.